Tapi di tim kalian tuh ada nggak kayak gitu? Yang Tapi masih. harus kita bilang juga nih namanya. Boleh, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ini kan sebagai bahan koreksi ya, kedepannya itu nanti supaya tim ini jadi lebih oke gitu, nggak apa-apa. Siapa tah? Jangan dari sini kalian jadi berantem. Enggak. Nah, ini kamu sering dinasihatin ya dari. Sering parah. ya. Apalagi sama Pak. Tim e-sport Semamsa Berkemajuan, bener ya? Ya, Pak. Tepuk tangan. Oke. Nah, kita langsung aja berkenalan dengan tim e-sport Semamsa Berkemajuan. Dimulai dari mungkin yang sebelah sini namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Duzair Elmarif dari kelas 12-2 ICP. Oke. Nama saya Darin Faiz Kamil Limanjaya dari kelas 11-5 ICP. Oke, selanjutnya. Nama saya Muhammad Asalah, saya dari kelas 11-5 ICP. Ya, dan Saya Ridho Rahmawendri dari 11-6 dari Itafis. oke. Mereka cuma berempat ya. Mungkin nanti satu lagi bakal masuk ya. Mungkin agak telat sedang di jalan. Nggak apa-apa. Oke, sekarang saya mau tanya-tanya dulu tentang e-sport Semamsa Berkemajuan. Nah, kalau boleh tahu nih role-nya apa-apa aja? Role saya sebagai roamer. Romer, Kalau saya XP, Pak. XP, Saya bermain jungler. jungler, Saya midlane. midlane, tinggal gold lane-nya tadi ya. Ya, gold lane tadi Tahu Pak, sakit perut mungkin. sakit perut ya. Bingung, mungkin dia grogi. Biasanya orang grogi sakit perut. Iya, iya. Katanya udah banyak membawa medali ya. Udah sering juara. Udah Pak. Coba boleh. Udah juara 4 kali. 4 kali. Wow, coba apa-apa aja. 3 Coba. kali ya? 3 atau 4? 3. 4 ya, coba. Ya. Boleh disebutin kira-kira juaranya apa-apa aja? Kami juara yang pertama itu di PCR di Politeknik Caltex Riau. Ya. Yang diselenggarakan pada tahun lalu. Tahun lalu ya, 2024. Insya Allah tahun ini bakal Main main lagi di PCR September ini juga. Kemarin juara berapa? Kemarin itu juara satu juara satu fun match Fun match, Ya. harapan ya. kayak harapan Oke. Satu. Harapan 1. Oke, mudah-mudahan di tahun ini bisa tembus menjadi juara 1. Kita doakan bersama. Amin. Selanjutnya? Selanjutnya McD ya. Ya selanjutnya di McD di Jalan Sudirman. Ya. Itu Juara 3. Alhamdulillah kita juara 3 kan? Juara 3. oh iya juara 3. Iya. Di McD juara 3, kemudian PCR juara 3. PCR juara 81, kemudian Yang ketiga di SKA ya. Iya di SKA. Di SKA ini juara 3 juga. juara 3 juga. Tapi di situ kan umum ya. Kalau sebelumnya kayak di McD sama di PCR itu kan antar pelajar. Ya, Jadi kelihatannya di SK tuh untuk umum tuh jadi kayak kelihatan lebih susah. Bukan jadi ada orang dewasa. Iya. Dewasa Pak. Nggak cuman pelajar kayak siswa. Kalau di PCR sama di McD kan siswa semua. Ya, lawan-lawannya. Berarti udah hebat nih tim Semamsa nih. Amin. Iya kan? Makin hebat berarti Pak. Makin hebat. Makin hebat. Kalau boleh tahu sudah sejak apa namanya udah berapa lama ekskul e-sport nih di Semamsa Berkemajuan? Dari Baru-baru ini, Pak. Baru maksudnya? Saya kurang tahu Pak. Tapi kayaknya e-sports Semamsa ini udah dari lama. Tapi semenjak ada kami juaranya baru. Oh, baru. Kalau nggak salah kan Pak Ari e-sport ini kan baru ya? Ya. Tahun berapa? Tahun 2023. Tahun 2023. 1 tahun udah dapet juara ya? Wow, keren. Oke. Terus kayaknya kita jawab pertanyaan aja lah. boleh. Oke, kita langsung aja masuk ke sesi pertanyaan. Apa yang membuat kamu tertarik mengikuti ekstrakurikuler Mobile Legends? Sebenarnya dari awal itu saya udah suka main game. Udah dari kecil saya suka main game Roblox, Free Fire, dan Mobile Legends. Tapi setelah saya masuk di SMA Muda 1, saya lihat di ekskul ini ada ekstrakurikuler game seperti ML. Jadi saya iseng-iseng ikut. Tapi setelah saya ikut, saya ngerasa tim saya tuh kayak jago-jago semua gitu Pak.
alhasil kami iseng ikut turnamen gitu. Ya. Alhamdulillah menang. Oh, Iseng-iseng alhamdulillah. berhadiah. Iseng-iseng berhadiah, benar. Yang lain? Kalau saya mungkin dari dulu emang suka main game ya, apalagi terutama game MOBA. Dulu saya pernah main Dota. Oh, Dan, player Dota juga dulu. ya, dulu Nah, ya pernah main katanya Dota. emang kalau dia player Dota, kalau pindah ke Mobile Legends itu jauh lebih easy katanya. Bener ya? Benar-benar. Nah, iya. Oke, terus? Dari itu saya pas masuk ke Smamsa ada ekstrakurikuler Mobile Legends ya, langsung saya masuk karena emang udah bisa lah main game MOBA gitu. Iya. Terus ketemu nih teman-teman bisa main juga. Iya, Jadi hasil kami ikut lomba gitu. Jadi tim utama Smamsa. Oke. Yang lain mungkin ada? Udah. Udah ya. Mungkin yang lain Darin atau sama mungkin ceritanya sama ya. Sama suka main game juga awalnya. Main game awalnya. Awalnya dari SMP berarti ya? Dari kecil sih, Pak. Dari kecil, Iya. dari SD. Iya. Dari SD. Wajar kalau juara dari SD udah main Mobile Legends ya. Terus si ini siapa tadi namanya? Rido sama ya. Sama juga, Pak. Oh ya, nah ini salah satu teman kalian udah hadir. Ya, nah ini Goldland yang belum kita kenalkan. Boleh silakan masuk. Oke, kayaknya perkenalan dulu lah ya yang Goldland ya. Tadi semuanya udah kenalan, tinggal ini namanya siapa? Nama saya Bagus, role-nya Goldland. Oh. Nickname ML-nya Kaiser. Kaiser ya. Oh iya lupa tadi nanya nickname. Boleh Pak, diulang lagi ya? Diulang lagi. Boleh. Boleh. Atau nanti kita catat di sini ya Pak Arya, masing-masing nickname mereka ya biar kenal ya. Dan kayaknya langsung Instagramnya sekali nak. Ya kan? Oke. Diulang lagi lah kalau gitu. Diulang nickname di Mobile Legends. Ngomong lagi. Aduh, ulang perkenalannya Pak. Iya, enggak dari ini, dari role sama nickname-nya aja. Nah, dari kamu dulu. Ah ya, dari bagus ya. Ulang lagi dong, Gus. Ya. Role-nya Goldland. Nickname-nya Kaiser. Oke, silakan lanjut. Oke, nama saya Zadel Marif dari kelas 12 2 ICP. Role saya sebagai roamer dan nickname ML saya Ical. Icel. Oke. Nama cewek dan Nama cewek. Icel ya. Darin. Perkenalkan, nama saya Darin Faiz Kamil Wimanjaya. Ya. Dari kelas 11 5 ICP, role saya sebagai XP. XP. Oke, lanjut. Nickname. Dan Nickname ya. Nickname-nya lupa. nickname ML saya Ucup suka tempur. Oke, Ucup suka tempur ya. Keren ya namanya. Saya Muhammad Atala, saya dari kelas 11 5 ICP, saya berjangler. Nickname saya Zero. Zero. Wah, keren. Nama saya Ibrahim Hendri dari 11 role saya Midland. Nickname saya Ido. Nah, kita lanjut lagi pertanyaan yang tadi ya. Nah, mungkin kita langsung ke pertanyaan yang ke berikutnya. Nah, kalau sejak kapan kamu mulai Mobile Legends? Udah tadi ya, dari sejak SD lagi. Oke, sejauh ini kira-kira, ini terserah ya siapa yang mau jawab. Sejauh ini apa sih sebenarnya manfaat yang kamu rasakan ketika kamu ikut ekstrakurikuler e-sport? Coba, ada nggak manfaatnya? Siapa yang jawab? Manfaatnya mungkin ada ya Pak. Pasti Strategi, ada. terus kerja sama tim. Lebih penting kerja sama tim kan daripada banyak player jago di luar sana Pak, tapi belum tentu dia bisa kerja sama tim. Strateginya belum tentu sama gitu. Chemistry-nya belum tentu pas. Iya, betul ya. Berarti pelatih kalian juga milih kalian ini berdasarkan ini ya, teamwork ya. Iya, Tapi betul. kan skillnya dulu yang dilihat. Iya. Lalu Pak, ya. gurunya pernah bilang Pak, Ya. skill itu nggak menentukan. Penting kerjasama. Nah, Pas. Yang penting kerjasamanya ya walaupun nggak juga Pak, karena kan kita juga main tim, bukan main sendiri. Kalau main sendiri, ya satu fans satu dong, one by one itu baru main skill Pak. Oke. Beda sama kita yang emang 5 versus 5 yang emang skill juga boleh. Setuju. Tapi Yang paling penting kerja sama tim. Karena kalau nggak ada kerja sama tim, main sendiri aja. Oke, setuju. Sepakat. Setuju. Oke. Ada juga Pak manfaat lainnya dari ekskul e-sport nih Pak. Apa tuh? Ini saya sadar nih Pak, kalau saya Oke. nggak bagus di akademik. Mungkin ada dari mereka yang bagus di Iya. akademik juga. Tapi saya jujur, saya kurang bagus di non akademik. Di akademik, ya. Makanya saya manfaatkan non akademik saya masuk ML ini buat cari duit atau cari juara. Cari cuan. Cari Cari prestasi. Ya, itu manfaatnya Pak. Cari prestasi yang pertama, yang kedua ini Kerja ya sama tim, berlatih kerja sama strategi, tim. kerja sama tim ya.
menurut kamu, nah ini, apakah Mobile Legends itu hanya sekedar hiburan atau bisa menjadi wadah pengembangan diri? Tentu bisa ya Pak, jadi Iya. wadah pengembangan diri ya Pak. Soalnya di Mobile Legends ini juga Pak, ada juga sekarang udah termasuk olahraga ya Pak. Iya, E-sport ini kan Pak, benar. Mobile Legends ini kan Pak. Iya, iya. Udah banyak turnamen-turnamen yang Event mendunia, nasional dan dunia ya, ya nasional, benar. internasional kan Pak. Iya, iya. Jadi bisa, menurut saya bisa Pak, untuk jadi wadah pengembangan diri Pak. Iya, betul, Sama betul. satu lagi apa tadi Pak? Selain mengundi. Oh, bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga sebagai wadah pengembangan diri. Ya, benar ya. Lanjut, Lanjut, Pak. Lanjut ya, kita lanjut lagi. Nah, ini kayaknya berhubungan dengan masing-masing role-nya ini kayaknya. Boleh Pak, boleh Pak. Apa tantangan terbesar saat bermain di dalam tim kamu? Nah, tim esports Mamsa ini ya. Dan bagaimana kamu mengatasinya? Ini kayaknya berhubungan dengan gini. Kalau misalnya ROM-nya nggak jelas gitu kan? Pernah nggak ROM-nya nggak jelas atau junglernya yang nggak, atau di salah satu di antara kalian itu? Nah, gimana nih Pak? Kita ulang ya. Apa tantangan terbesar saat bermain dalam tim? Mungkin Mas Bapak masalah dalam tim gitu ada. Iya, kayaknya gitu ya. mungkin ada. Ini bener ya pertanyaannya ya. Pasti Bener ada, ya? Pak. Pasti ada. Mungkin dalam 5 orang nih kan, Iya, pasti ada iya. satu yang egois. Tuh, nggak tahu ini kayak suka yang ide, suka ngerasa kayak ini udah bener nih, padahal sih yang salah gitu. Iya, iya. Jadi empat lainnya kan ngerasa kayak nggak suka gitu Pak, main sendiri aja sana kayak. Tapi di tim kalian tuh ada nggak kayak gitu? Yang Pak, tapi masih. harus kita bilang juga nih namanya. Boleh, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ini kan sebagai bahan koreksi ya. Kedepannya itu nanti supaya tim ini jadi lebih oke gitu. Nggak apa-apa. Siapa tah? Siapa ya? Siapa ya? Yang sering menjadi tantangan tersendiri untuk Tunjuk tim sama-sama ini. mungkin boleh ya Pak? Boleh. Boleh. 1, 2, 3. Ini juga dikit. Tipis-tipis. Sama ini juga dikit. Berarti XP dan Godland ya, yang sering ini ya jadi Mid lane-nya Pak. Kadang kalau mereka suka nge-troll gini kan, nah, kami kayak bad mood, ya udahlah ikut-ikutan aja gitu loh. Oh, gitu. Satu nge-troll, semuanya nge-troll. Jadi satu bed pun tuh semuanya jadi ikutan gitu Pak. Iya Pak. Oke, langsung kita tanya yang suka nge-troll lah. Boleh Pak, boleh. Silakan. Ya tujuan nge-troll itu apa? Oke, kira-kira apa yang kamu bayangkan ketika ini sedang menyusun strategi, tiba-tiba kamu nge-troll tuh kira-kira apa sih sebenarnya, Rin? Ini enggak judgement ya, enggak kita enggak menghukum, tanya, sharing aja. Jawaban aja. Nanya alasan aja. Kira-kira Nggak ada. Nggak ada. Cuma ini pasti pede gitu ya. Dede. Heeh. Langsung Waduh. spontan. Spontan aja, tapi ya kan memang kalau tugasnya nggak tahu ya, tugasnya fighter itu kan memang ya fight, menurut saya yang awam ini tentang Mobile Legends ya, tugasnya fighter itu kan pasti fight, berarti dia itu solo gitu, bener ya? Nggak juga ya? Tergantung ini ya sih Pak, tergantung hero-nya juga Pak. Ada juga yang fighter tuh hero yang buat nge-burst, atau ada juga yang ngebadanin Oh juga ada. gitu. Terus ini. Ada yang untuk Emang bentengin tim ya gitu. ada juga yang ngincar backlight-nya juga Pak. Ada yang memang dia fighternya menghancurkan gitu ya. Betul, Pak. Ya, oke. Sorry ya, bukan roasting ya. Ya, Pak. Kita lanjut lagi ya pertanyaannya. Oke, kita lanjut lagi. Jangan dari sini kalian jadi berantem. Enggak. Biasa Pak. Udah biasa. hampir berantem Bang. Oke, tapi ada satu yang belum dijawab. Jadi kan kalau misalnya itu sedang bad mood, terus akhirnya kalah di feed ya. Nah, bagaimana kira-kira cara mengatasinya gitu? Biasanya kalau kalian udah gitu tuh tim leadernya siapa di sini? Saya Pak. Tim leadernya kamu. Biasanya apa sih yang kamu lakukan ketika memang ada satu temen yang mungkin dia sedang linglung, sedang terlalu over confidence, tiba-tiba ujungnya nge-troll gitu. Jadi sebagai ketua tim tuh kamu ngelakuin apa biasanya? Dibilangnya suka dinasehati, soalnya kan kami main Mobile Legends ini emang buat serius kan Pak, buat ngincar untuk prestasi juga Pak. Kalau nggak nge-troll terus Pak, mending nggak usah lagi main, maksudnya Tapi kan kalau orang dinasihatin kayak gitu kan kadang-kadang ada yang langsung mental health-nya langsung diserang gitu kan, kena serang. Kira-kira ada nggak semacam pendinginan gitu? ada sih Pak. Mungkin kita coba emang nyoba-nyoba hero-nya kan, apa tuh emang udah janjian nyoba-nyoba lah hero di rank itu Pak. Tapi sebelumnya udah janjian ya. Udah. Kalau misalnya kalah harus siap di ini ya, terima nasihat gitu ya. Iya Pak.
Kamu sering dinasihatin ya Darin? Sering parah. Parah ya. Apalagi sama Pak Ari. Pak Ari, Pak Ari ini siapa sih sebenarnya? Wah, spill dikit. coach sekaligus pelatih kami, Berarti Pak. perlu Ya. kita undang nanti kemarin. Boleh, Pak, boleh. Oke, sebelum undang kita jawab pertanyaan Oh, dulu. boleh, Pak. Boleh, Pak. Oke, baik kita lanjut lagi pertanyaannya. Oke, bagaimana komunikasi antar player, antar pemain itu bisa nggak mempengaruhi hasil pertandingan? Pasti Pak, komunikasi itu dalam permainan tim itu penting, ngaruh banget Pak. Itu penting banget Pak. Boleh siapa yang jawab nih? Mau? Ada yang mau jelaskan? Sepenting apa gitu? Dari Mungkin langsung ke contohnya mungkin boleh ya Pak? Boleh. contohnya, Pak. Boleh. Misalnya Boleh. contohnya nih, Heeh. kan ada nih, misalnya musuh ada di map, tiba-tiba ngilang gitu Pak, ngilang. Terus kami kan nggak tahu nih, karena soalnya ngilang, jadi mungkin lebih hati-hati lagi ke yang God Land sama yang KXP Land. Bilang musuh lagi ngilang, hati-hati, jangan terlalu maju gitu. Oh, berarti memang sebutuh itu komunikasi ketika bertanding ya? Kalau diam aja ya pasti diculik dong Pak. Pick up, iya. Kalau komunikasi kan pasti lebih hati-hati, suruh mereka mundur sebentar. Biasanya yang bertugas ini yang selalu ribut di dalam pertandingan itu siapa? Saya sama Ido Pak. Soalnya kan Midland. Kenapa gitu? Midland sama Romer tuh harus sama-sama terus Pak. Oh, barengan berarti Rom dengan Mid. Oh, Di- gitu. Di awal game sampai mid game, saya sama Midland sama Idok harus sama terus. Rotasi harus barengan. Ya harus barengan. Harus Pak. barengan. Bisa gitu. Ngumpul gitu ya. Ya, Pak. Oke. Woi, jangan. Kalau ngumpul di awal game paling di turtle dong Pak. Itu Turtle. komunikasi dulu. Siapa nih yang mau kumpul? Misalnya Darin dia mungkin lagi nge-clear land, Ya. lagi ngebersihin minion. Terus dia bilang bentar aku ngebersihin minion bentar. Dapetin Baru level 4 gitu. dapetin level 4, baru kumpul di turtle, dapetin Nge-set ini ya, nge-set up. Ya. Oke. Otomatis kalau menang set up, menang turtle Pak gitu. Rido dengan jungler dengan ini udah nyerbu turtle nih. Posisi kamu di mana biasanya? Kalau misalnya masih di awal-awal Pak, Ya. saya tuh fokusnya emang farming aja Pak. Farmingnya. Tapi kecuali kayak pakai hero yang emang cepat gitu Pak, bisa ke turtle cepat gitu. Map ujung map gitu, nah saya bisa langsung dari turtle. Tapi kalau emang nggak bisa yang emang jalan kaki, saya emang farming aja terus. Oh, biasanya hero gold lane yang sering kamu pakai apa? Nanti tahu dong musuh Pak. Enggak apa-apa. Kan kita nggak sedang tanding. Iya kan? Mungkin kalau season ini ya Pak, Ya. Moskov, Granger gitu. Oh, Moskov iya sering dipakai ya. Iya, Moskov. Kalau misalnya yang dua itu di band, Hero pool saya semua sih Pak. Kayak Matrix ada gitu. oh, Ya. oke. Bruno. Keren. Carry. Cuma yang sedang meta itu yang dua ini ya. Ya. Oke. Kalau misalnya ini ROM-nya yang biasa dipakai dalam tim apa? Kalau saya itu tergantung ini ya Pak, tergantung hero dari junglernya dulu. Kalau misalnya ngesuaiin, kalau misalnya junglernya itu jungler kayak tebal, kayak Fredrin yang emang darahnya tebal, itu saya Junglernya lawan. Jungler tim. Tim kita. Oh, gitu. ya, karena kalau jungler udah tebel, hero roamer saya harus ini yang support, yang nge-heal, yang mempertebal ini HP sama. Oke. Kalau misalnya junglernya assassin Pak, yang kayak kurang tebel gitu, itu baru saya hero yang tebel, yang badan. Oke, nggak mau di-spill ya hero-nya. Pokoknya itu ya, clue-nya itu ya. Kalau saya lebih Gini. Roamer favorit kamu? roamer saya ada dua, Matilda sama Grok. Matilda dan Grok. Oke, langsung ke Darin aja. Langsung pertanyaan aja ya. Fighter Rom XP favorit kamu? XP favorit. Badang. Badang. Iya, Badang. The only one Badang ya. Mungkin sama Pove, tapi katanya udah nggak meta lagi. Nggak meta. Tapi tergantung sikon musuh juga. Picknya apa. Iya. Ada satu lagi Pak, Iya. Dirot. Giro tuh. Gila itu bisa. Bisa FP. semuanya Pak itu Pak. Iya, dia main di manapun bisa Pak. Bisa. Asalkan ucup yang main Pak. Apalagi Berarti kalau misalnya roamernya di rot, terus XP-nya XP-nya Bebas ya? berarti.
Harus yang tebal ya? Enggak juga ya? Ya tapi yang biasa pakai di Roach Pak, XP sih Pak. XP sih, Pak. XP ya Pak. Apalagi pakai ucup pak, Iya. itu udah pasti menang pak, Iya. nangis.